khususnya muslimin dan muslimat sahabat Rasul. Jadi kita musliman ke depan segi musliman di luar pasti dan syekh untuk menerangkan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadis yang ke-98. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'ah, taat dan setia kepada tiap individu muslim bima ahabba wa karih, atas segala yang dia sukai dan benci, selama dia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa idza umira bi maksiatin, apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, jangan sembahyang, jangan puasa, disuruh untuk terbatir kepada perbuatan zina, riswah, perkara-perkara terkutuk, itu kita tidak boleh taat kepada makhluk. Tapi tentang kezaliman dan kediktaturan daripada mereka, itu mereka akan tanggung. Tapi tetap saja kewajiban kita taat dan setia kepada pemerintah yang diberikan amanah oleh rakyat. Jadi seperti keadaan kita sekarang. Seperti keadaan kita sekarang, pilihan raya sudah berakhir, semuanya sudah mengambil posisi dan juga jabatan di tempatnya masing-masing. Perjanjian yang kita sepakati, siapa saja yang mendapatkan 2/3 suara akan memerintah. Itu sudah satu kesepakatan. Maka bolehkah dengan kita memberontak? Kalau pada saat dengan kita tidak suka dengan kediktatoran dan juga dengan kezaliman pihak-pihak tertentu dalam mengendalikan urusan politik di sebuah negara. Nabi kita kata, yang kalau pada saat kita sudah bersatu padu, terus ada orang yang ingin membuat kekacauan, kacau bilau di kalangan umat, mandat bukan daripada mufti, mandat daripada baginda Nabi, kita boleh menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang berkenaan. Jadi ini diantara daripada perkara-perkara yang menimbulkan perbedaan pendapat fatwa di kalangan ulama. Mungkin tertanya-tanya kita dengan Syekh Said, dengan Dr. Syekh Said Ramadan Buti yang pada saat menyokong kerajaan. Sekarang ternyata sepertinya ilham yang Allah ilhamkan kepada beliau dalam rangka untuk menjaga perpaduan dan juga persatuan umat, dan juga untuk melangkah kepada yang lebih ringan, irtikab ahafid dararain. Jadi sekarang banyak yang akur dengan fatwa dan sikap daripada Syekh Said Ramadan Buti, tapi malah nasib mereka setelah beliau dibom dan dibunuh. Sekarang apa akibatnya? Syria hancur. Jadi dengan gejolak politik dan juga dengan pembunuhan yang berlaku kepada masyarakat Syria, dalam berapa puluh ribu yang mengungsi disebabkan karena melawan kerajaan. Satu, di Mesir, sikap Syekh Ali Jum'ah dan juga dengan beberapa fatwa pendapat daripada ulama Azhar yang sepertinya menyokong dengan tentara atau susi, sementara Asisi. Jadi kita pun terasa pelik. Sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita pelajari, kalau kita samakan kamus pengajian kita, insya Allah tidak akan dapat perbedaan pendapat. Di samping kita di Malaysia komen dengan benda yang kita tidak tahu pasti. Kita adakan pertemuan tentang Mesir, kita adakan seminar tentang Mesir, kita adakan forum tentang Mesir. Tetap saja kita tidak berjumpa dengan Syekhul Azharnya dan juga kita tidak bertemu dengan Syekh Ali Jum'ah. Kita buat komen panjang lebar yang belum tentu itu alasannya. Jadi kita natakawal memperkatakan sesuatu yang tidak diperkatakan oleh seseorang, dan itu fitnah.
Mungkin kalau pada saat kita di posisi mereka yang pada saat ke sana mentok, paham bahasa mentok, ke situ sangkut, ke sini pun juga sangkut, mungkin kita akan mengambil langkah yang lebih bijak. Jadi apakah mereka menyokong Susi tadi, Asisi, Abdul Fattah Asisi yang mempunyai mak Yahudi asal daripada Maroko, atau menyokong pihak Ikhwanul Muslimun. Jadi betul seperti apa yang Nabi kita katakan, dalam suasana fitnah seperti itu, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berduduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berbaring lebih baik daripada yang berduduk. Maksudnya semakin mengelak kita daripada kejadian itu semakin baik. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan di sini. Nah, sekarang pada saat dengan kita memberontak, demonstrasi, katakan saja, pertama kekuatan dengan siapa? Kekuatan dengan tentara, kekuatan dengan kerajaan, kekuatan dengan pemerintah. Yang pertama kita akan habis, bom lagi, senjata kimia lagi, rakyat kita, negara kita akan hancur. Bukan karena ulama-ulama kita tidak terhukum, tapi sikap dan tindakan daripada ulama jauh lebih bijak daripada aktivis-aktivis muslim yang terbawa-bawa nafsu. Ya memang semuanya mendambakan dan menginginkan agar terlaksana hukum syariat itu betul. Tapi lihat kondisi kita sekarang, tidak hidup di dusun atau juga di gurun sahara, yang kita hidup tamadun, lingkungan kita sampai menyampi kita adalah negara-negara maju. Dan pada umumnya negara-negara Islam boleh dipastikan akur atau tunduk dan seperti anak patung atau boneka kepada negara-negara berkuasa, secara khusus itu dengan Amerika. Itu satu hal yang tidak boleh kita nafikan. Yang secara pasti, kalau memang kita sudah melantik pemimpin, maka kewajiban kita terhadap pemimpin tadi itu karena atas perlembagaan dan juga atas kesepakatan dan ketetapan daripada undang-undang yang mendapatkan 50% lebih daripada sokongan rakyat, berarti akan memerintah. Dalam rangka pemerintahan yang memerintah, kita diwajibkan untuk taat dan setia. Dalam satu keadaan saja, jangan salat, jangan sembahyang, jangan puasa, buat zina, melacur, mencuri, minum, itu kita tidak boleh taat. Sementara sikap mereka yang diktator, sikap mereka yang zalim, sikap mereka yang keterlaluan, kezaliman mereka, Nabi kita bersabda, mereka yang tanggung, tapi tetap saja kewajiban Anda harus Anda laksanakan. As-sam'u wa ta'ah, mendengar, taat dan setia. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, yang walaupun pada saat dengan kalian diperintah oleh seorang hamba saya daripada Habasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama kita tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat, man naza'a yadan min ta'atin, barang siapa berlepas tangan, maksudnya tidak taat dan tidak setia dengan pemimpin, fa innahu yu'ta ya'ti yaumal qiyamati la hujjata lahu, maka nanti dia hadir pada hari kiamat tidak ada hujjah, tidak ada sembarang alasan, dalil, pembela, penyokong, pemelak, penyelamat kepadanya. Waman mata, dan barang siapa meninggal dunia pada saat dia berlepas daripada jamaatul muslimin, apakah jamaatul muslimin atau jumlah bilangan yang ramai atau jamaat ahlil haq, itu kesemuanya muhtamal. Fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, dan barang siapa berpisah dengan kumpulan jamaah yang benar, jamaatul muslimin, maka pada saat dia mati dengan mitatul jahiliyah. Ala kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Masyaallah, tabarakallah. Beda halnya kalau pada saat dengan kita senantiasa diatur. Beda halnya kalau senantiasa dengan kita, hidup kita hanya senantiasa bergantung kepada orang lain. Satu kebanggaan yang wujud dalam perasaan seseorang kalau pada saat kita mendapatkan satu kehormatan dalam rupa, dalam bentuk jawatan, kedudukan, kepercayaan, maka bagaimana dengan baginda boleh mengangkat maknawiyat, mengangkat himmah, raghbah, keinginan
dan semangat daripada seseorang. Nabi kita kata dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin saja di dunia sepanjang hidup kita tidak pernah mendapatkan sembarang jawatan, tapi ternyata daripada hukum telah memberikan kita jawatan sebagai pemimpin. Tanggung jawab kita di rumah, tanggung jawab kita dengan istri, tanggung jawab kita dengan suami, tanggung jawab kita dengan anak, tanggung jawab kita dengan tetangga, tanggung jawab kita dengan lingkungan, tanggung jawab kita dengan umat. Masing-masing mempunyai beban tanggung jawab dalam kehidupannya. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Yang paling tidak, kalau kita tidak ada rakyat, istri tidak ada, kawin pun juga tidak ada anak, tidak ada keluarga, tidak ada lingkungan, tidak ada masyarakat, hidup sendirian, maka yang akan menjadi atau akan menjadi rakyat kepada kita dari ujung rambut sampai ke ujung kuku anggota tubuh kita masing-masing. Jadi bagaimana kita memimpin dan juga memberikan habuan. Jadi takkan dengan kita bersikap diktator dan zalim. Mungkin seseorang itu zalim kepada diri orang lain, mungkin saja dia kedekut kalau kepada orang lain, mungkin saja dia bersikap secara kasar itu kepada orang lain. Tidak boleh, tapi tidak boleh dengan kita kedekut dengan diri pribadi kita sendiri. Berikan hak dan habuannya untuk kita tahajudkan, berikan dan hak habuannya untuk kita zikirkan, berikan hak dan habuannya untuk sembahyang, untuk mengingat Allah, untuk mengaji, untuk ke masjid, untuk beriktikaf, untuk berbuat baik, menyantuni yatim piatu, membantu penolong kepada orang lain. Kenapa? Sebab itu adalah kewajiban kita terhadap rakyat yang Allah anugerahkan dan yang Allah berikan kepada kita daripada anggota tubuh kita masing-masing. Tengok, pastikan kemarin berlaku dan senantiasa berlaku di mana-mana saja. Kalau ada penyempitan jalan saja, jalan tol, mesti membuat kereta akan terkandas. Paham bahasa terkandas? Akan macet atau jam. Begitu juga halnya pada saat terbantang trailer pada beberapa minggu yang lalu, pada masa saya beli atau satu hari sebelumnya, atau pada hari itu juga pagi harinya, ya Allah, dalam berapa ribu penumpang yang gagal penerbangannya, ditinggalkan pesawat. Satu saja yang berbuat masalah, kesan buruknya kepada orang ramai. Gara-gara mata boleh jadi anggota tubuh akan terseksa. Gara-gara tangan yang khianat boleh jadi anggota tubuh akan terseksa. Sebab ini satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Dan kita sudah dapat melihat perumpamaan daripada hadis dan fakta nyata yang kita saksikan. Perumpamaan daripada hadis Nabi kita bersabda, idza tada'a lahu udwun, idza syaka lahu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Apabila ada anggota yang tersakit, maka membuat anggota tubuh kita jadi sakit. Sahar, jaga malam, dan kepanasan. Gara-gara karena satu gigi saja, sakit gigi, Allah, Allahu Akbar, kita tak boleh tidur. Gara-gara karena gigi, gara-gara karena kaki, gara-gara karena sakit perut saja, sehingga membuat kita jadi gelisah. Ini gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu anggota kita yang bermasalah akan mengganggu dan menghambat, menyekat kestabilan, keselesaan dan kenyamanan kita. Satu buah kereta mogok mengakibatkan puluhan, ratusan, ribuan kereta akan terkandas. Macam itu juga perjalanan akhirat nanti. Mungkin gara-gara mata yang dipandangkan ke sana sini, mungkin gara-gara tangan dengan Facebook dan juga dengan cheatingnya secara haram, mungkin juga gara-gara karena mulut. Satu anggota tubuh bermasalah akan mengakibatkan semuanya akan bermasalah dan semuanya akan menerima azab dan siksaan daripada Allah. Kenapa? Sebab mata aku boleh selamatkan kamu, kamu juga boleh selamatkan aku. Mata dengan jasa baiknya semuanya akan menikmati, tangan dengan jasa baiknya semuanya akan menikmati, kaki dengan kebaikannya semua akan mendapatkan martabat yang tinggi, martabat, pahala, ganjaran, kedudukan, maqam di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu dapat ditunjang oleh seluruh anggota tubuh kita. Perhiasan boleh menunjang, pakaian boleh menunjang, pandangan boleh menambahkan, telinga boleh menambahkan,
Jadi sebagaimana istilah kita, apa bahasa kita, yang maksudnya nikmat sama kita rasakan, derita sama kita apa begitu, ada peribahasanya, bukan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, bukan. Berat sama dipikul, ringan sama dibimbit, begitu kan dalam peribahasa kita. Jadi pada saat kita makan tuh memang terasa nikmat dengan mulut, tapi seluruh anggota tubuh kita pun juga terasa menikmatinya. Dan gara-gara kena keperluan mulut, terpaksa kita hentikan segala tuntutan daripada yang lain. Kaki tidak kita jalankan, tangan tidak kita gerakan, telinga mungkin barangkali masih boleh lagi. Itu pada saat kita menikmati suatu makanan. Kadang-kadang karena tuntutan salah satu daripada anggota, kalau seandainya anggota itu tak bantu pun, paling tidak aktivitinya kita hentikan. Ya, kalau lebih tajam lagi pendalasannya, pada saat yang itu punya keperluan, semuanya tertinggal. Facebooknya, kerjanya, makannya, minumnya, karena permintaan daripada yang satu tadi, gitu kan? Atau sambil buat yang itu, sambil makan, sambil minum, sambil olahraga, sambil Facebook, marah pasangan kita, tak boleh. Fokus, masya Allah, tabarakallah. Jadi kesatuan anggota ini memang suatu benda yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Maka pada saat salah satu daripada anggota tubuh kita menikmati suatu kenikmatan, anugerah dan ganjaran pahala daripada Allah, semuanya akan mendapatkan. Sebaliknya juga seperti itu. Gara-gara kena dengan kaki yang menendang, gara-gara dengan tangan yang menampar bagaimana? Gara-gara dengan tangan yang menampar atau tangan yang menempeleng, akhirnya seluruh anggota tubuh akan bermasalah atau akan dipersoalkan. Kalau seandainya sabit kesalahannya, akan tersiksa, wal iyadu billah. Nah, jadi kalau seperti itu, masya Allah, tabarakallah, Allah ingin mengangkat martabat dan juga ingin mengangkat semangat daripada seseorang pada saat dengan kita diberikan satu kehormatan sebagai seorang ra'i. Kullukum ra', semua kamu itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Kalau kita tidak ada yang dipimpin pun, anggota tubuh kita itu sebagai tanggung jawab kita. Selamatkan aku, kalau tak nak selamatkan orang, selamatkan diri pribadi kita, selamatkan mata kita, selamatkan mulut kita, selamatkan tangan kita, selamatkan kaki kita, selamatkan sebatang kara. Yang kalau pada saat dengan yang sebatang kara ini selamat dan masuk ke dalam surganya Allah, baik yang tersesat di dalam neraka tidak akan mampu untuk mengusir dan juga untuk mengeluarkannya. Begitu juga kalau pada waktu dengan yang sebatang kara tersebut terjerumus dan tercampakkan ke dalam lembah api neraka, kebaikan-kebaikan orang yang baik kalau tanpa izin Allah tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Jadi kita berkewajiban selamatkan yang satu ini dulu. Kalau kita tidak mampu untuk menyelamatkan umat dan juga menyelamatkan orang lain, ku ampusakum, selamatkan diri kalian terlebih dahulu sebelum dengan kita dituntut untuk menyelamatkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fal amiru, maka dengan menteri sebagai pemimpin dan bertanggung jawab kepada orang ramai, laki-laki sebagai pemimpin kepada keluarganya, bertanggung jawab kepada mereka, perempuan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab kepada urusan suami dan anak istana keluarganya, hamba saya sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terhadap duit daripada majikannya. Kullukum ra', semuanya kalian sebagai pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan dengan kepemimpinannya. Nabi kita bersabda, khayyirtu baina syafa'ati aw yadkhula nisfu ummati al-jannah. Kita ambil pelajaran daripada sini. Nabi kita bersabda, aku disuruh memilih antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, umatku separuh daripada mereka akan masuk surga bighairi hisab wala sadiki adab. Separuh daripada umat akan masuk surga tanpa hisab. Atau pilihan yang kedua, wa baina syafaati, yang kedua dengan memberikan syafaat. Jadi yang Nabi kita pikirkan, separuh banyak, ramai. Kalau untuk di zaman kita sekarang, jumlah masyarakat Islam tidak kurang daripada dalam 1000 juta lebih jumlah umat Islam sekarang ini.
Bagaimana jumlahnya sejak daripada zaman Rasul sampai kepada hari kiamat nanti, dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung. Katakan saja kalau sampai tidak kurang daripada dalam 20 billion atau juga 100 billion atau triliun sekalipun, tapi masih ada separuh lagi yang jadi pikiran. Bagaimana kalau pada saat dengan mereka masuk neraka? Nabi kita tidak boleh merasa bahagia, Nabi kita tidak boleh merasa tenang dan nyaman. Dalam sebuah hadis dinyatakan, aku tidak akan ridha la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak akan pernah ridha, restu, seronok, harmoni, senang, sedangkan masih terdapat satu orang daripada umatku di dalam neraka. Yang saya maksud, kalau baginda begitu sayang dengan kita, begitu cinta dengan kita, tak ada hubungan keluarga kita dengan Rasulullah, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah. Beliau sebagai makhluk Allah yang teristimewa ternyata tidak berkenan masuk surga pada saat ketika dipersilahkan, melainkan kalau pada saat dengan umat bersama beliau, ikut sekali dengan beliau masuk ke dalam surga. Masya Allah, ihtimam perhatian yang semacam itu kita ambil berat, karena kita sama-sama ASEAN. Kita ambil berat sebab kita sama-sama satu rumpun. Kita ambil berat sebab kita sama-sama bahasa. Baginda tidak sama bahasa dengan kita, tidak sama negara dengan kita, tidak pernah jumpa kita, tidak pernah ketemu kita, dan tidak pernah mendapatkan jasa baik sedikit pun daripada kita. Tapi ternyata dengan baginda ambil berat tentang masa depan kita seperti itu. Kalau separuh daripada umat beliau masuk surga, itu sudah lebih daripada memadai. Tapi macam mana dengan nasib yang separuhnya? Nabi kita kata, aku tidak memilih pilihan yang pertama, aku ambil asy-syafa'ah, yaitu leluasa, kemampuan, kudrat, wewenang untuk memberikan pertolongan. Sebab yang itu a'ammu wa adam, lebih sempurna dan lebih merata, boleh bagi bantuan kepada sesiapa saja daripada umat-umat yang tersiksa. Nabi kita bersabda, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku itu diperuntukkan untuk orang-orang yang terbabit dalam dosa-dosa besar. Ceramah politik, kadang-kadang orang zalim, diktator, terungkapkan kata-kata masuk neraka. Sabar. Orang yang terbabit dengan dosa-dosa besar itu akan mendapatkan layanan kasih sayang nanti daripada baginda. Nabi kita kata, Allah peruntukkan syafaatku kepada mereka-mereka yang bergelimang dalam dosa-dosa besar. Seperti itu mahabbah baginda kepada orang-orang yang terbabit kepada dosa-dosa besar. Kita kutuk, kita laknat, kita benci, kita murka, dan kita doakan kehancuran dan kebinasaan kepada mereka atas dasar apa saja. Mungkin atas dasar kena rebutan politik, rebutan kursi, atau beda politik, atau dengan yang seumpamanya. Kalau dengan antum tidak melihat kufur sarih bawah, antara kufran bawaha, kekufuran yang pasti dan jelas, jangan kita kafirkan. Jangan sekali-kali mengkafirkan kelompok yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah merupakan penjamin yang tidak ada tandingan dan juga yang tidak ada duanya. Dengan sepatah kata tadi itu, Allah berjanji daripada beberapa buah hadis Rasulullah, kalau tersiksa sampai hancur lebur seperti apapun, tetap kesudahan yang mengucap itu akan masuk surga nanti pada hari kiamat. Jadi sebagaimana Allah bersifat Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, Nabi kita pun juga bersikap pengasih dan penyayang. Haruslah juga dengan kita bersikap seperti itu. Kita nasihati, kita adakan muzakarah, kita adakan pembicaraan, kajian. Mungkin yang pada suatu ketika hatinya akan menerima kebenaran daripada kita, tapi pada saat kita cerca dan juga kita caci, cercaan dan cacian tidak akan membawa kepada kebajikan. Kenapa aku memilih syafa'ah? Li'annaha a'ammu wa akwa, lebih merata dan lebih mencukupi. Ataruna halil muttaqin, apakah syafaat kepada tutur guru, pelajar yang mengaji, yang baik, yang etikaf, yang ke Mekah, yang puasa, yang zakat? Tidak. Syafaatku itu nanti Nabi kita bersabda, lil mutalawisin al khata'in, bagi orang-orang yang ternodai, yang tercemarkan emis nama baiknya dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Riwayat li ahlil kabairi min ummati,
kepada orang-orang yang terbabit dalam dosa-dosa besar. Itu syafaat Nabi kita nanti pada hari kiamat. Jadi kesimpulan daripada hadis tadi itu, yang walaupun dengan kita tidak sependapat dan juga tidak seirama, dan kita tidak setuju dengan politiknya, dan juga kita tidak setuju dengan cara kepemimpinannya, dan kita tidak setuju juga dengan kezaliman dan kedektatorannya, tapi jangan sekali-kali kita kafirkan, jangan sekali-kali kita katakan awak masuk neraka, jangan sekali-kali kita katakan atau kita menghakimi dan memponis seseorang akan kekal abadi di dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Man sabara ala la'waiha, nanti ke Madinah bekali diri dengan ketabahan dan kesabaran, tapi jangan sampai kepada tahap dengan kita ditipu. Sabar aja, sabar, hilang duit sabar, nggak kena cari, kena waspada dan juga kena berhati-hati. Kadang-kadang sponsor kita itu masalah tabarakallah membekali kita dengan kesabaran yang lebih, tapi dalam waktu yang sama dia mencuri kita, dia mengambil kepentingan dan juga dengan keperluan kita. Macam mana? Masyaallah tabarakallah, sepatutnya kita naik Mercedes itu dengan bus yang besar tuh, namanya Syabah, harganya dalam 2 jutaan Real Saudi satu unit bus yang digunakan sama Sabco atau Sabku di Mekah, itu harganya dalam 2 jutaan. Ya jamaah haji, bagaimanapun hati susah dikawal. Ada juga rasa cemburu kalau persa dengan kita guna bas buru. Jadi kadang-kadang dengan kita punya sponsor, Pak Haji sabar, memang macam tu keadaannya, kita kena tambah, kita kena sabar, betul. Tapi tidaklah sampai kepada tahap dengan kita sabar pada saat kita ditipu. Duit kita tadi itu cukup untuk kita naik kereta atau dengan bus yang lebih selesa, tapi ternyata sepatutnya dia bayar sewa kira-kira dalam 5.000, dia keluarkan duit 3.000 saja, 2.000 masuk dalam poket dia. Nanti pada akhirnya sabar, tak boleh. Macam mana sabar? Itu sabar dalam penipuan. Bahkan tidak boleh sabar pada saat kita kena komplain, kita kena usulkan. Ini tidak betul cara seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca giliran, jangan ngantuk baca. Kalau sahabat untuk kan? Ini jam tengah hari ini senang tidurnya mang. Kailullah. Ayo. Ini mujahadah nih, mujahadah melawan mata. Sebelum mujahadah melawan tentera, mujahadah melawan musuh, mujahadah melawan mata. Di antara daripada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang berjaga di jalan Allah melawan mengantuk, dan juga dengan mata yang menangis karena takut. Hadis qala ini nanti di Madinah, musliman kalau pergi Madinah, di Mekah banyak cobaan dan juga banyak cabaran. Yang pertama cuacanya, kalau panas terlampau panas, kalau dingin terlampau sejuk sungguh, kadang-kadang sampai keluar darah, sejuk menggigil, 2, 3, 4 lapis kain selimut, kadang-kadang pun juga masih kedinginan. Jangan mengeluh, mungkin kena tipu, mungkin sejadah kita kena pijak, mungkin juga tempat kita kena ambil, dah berjam-jam kita duduk di situ, kamat, tahu-taunya dia yang berdiri di depan kita. Akhirnya kita sujud di punggung dia, nyumpah hati kita. Nabi kita kata, yang sabar atas cobaannya, yang sabar atas penderitaannya, yang sabar atas ujiannya, aku yang akan memberikan syafaat kepadanya nanti pada hari kiamat. Ini di Madinah. Jadi bekalilah diri kita dengan